Hai guys, apa kabar kalian semua? Thank you so much udah klik video ini. Kali ini kita akan ngomongin soal Kristen Gray yang lagi viral karena dia ini membuat bangsa Indonesia bersatu untuk mengatakan kalau Indonesia itu nggak rasis dan kita cuman menjadi warga negara yang baik, membela negara kita sendiri. So, brace yourself, welcome to Ruang Gelap. Jadi baru-baru ini di Januari 2021 ada seorang warga negara asing bernama Kristen Antoniette Gray yang menulis di akun Twitternya tentang kehidupannya di Bali. Dia bercerita jadi awalnya dulu di tahun 2019 dia ini lagi miskin-miskinnya, nggak punya pekerjaan dan juga bingung dengan kehidupannya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat besar di hidupnya, yaitu pergi ke Bali dengan pacarnya, dan dia ini booking one way ticket yang berarti dia belum beli tiket pulang. Awalnya dia ini mau stay di Bali untuk 6 bulan, tapi gara-gara pandemi dia diizinkan untuk menetap di Bali beberapa saat. Di sini Kristen merasa dia tuh seneng banget bisa tinggal di Bali. Karena biasanya kalau di LA dia harus bayar sekitar $1.300 hanya untuk apartemen tipe studio, yang berarti kecil banget, dapur dan juga kamar tidur itu digabung jadi satu. Sedangkan sekarang dia tinggal di Bali cuman harus bayar $400, dia bisa tinggal di tree house. Meskipun dia tinggal di Bali, dia ini masih bekerja di Amerika, jadi kerjanya online sebagai graphic designer. Dan dia juga mengatakan kalau Bali itu tempat yang sangat bagus, tempat di mana dia ngerasa hidupnya lebih nyaman, tenang, relax, dan juga jauh dari politik di Amerika. Menurutnya Bali ini kota yang aman, murah, dan karena gaji dia dolar, kalau misalnya di-convert di Bali itu jadi banyak banget dan dia bisa hidup secara mewah. Menurutnya Bali ini queer friendly atau mendukung LGBTQ, dan di Bali dia ini punya komunitas orang dengan ras yang sama. Belum lagi warga lokal di Bali ini menyambut dia dengan sangat baik, bahkan dia bilang dia punya banyak teman lokal. Salah satunya ada pemilik restoran yang bener-bener sahabatan banget sama dia. So far kayak kelihatan gak ada masalah, tapi setelahnya dia ngasih link ke agensi yang bisa bantu orang-orang untuk datang ke Bali di saat pandemi. Bayangin aja kasus corona di Bali itu udah tinggi banget sama kayak di Jakarta, dan dia malah memotivasi orang-orang dari luar untuk datang ke Bali. Dan dia menerbitkan buku online tentang gimana cara bule-bule lain untuk bisa tinggal di Bali kayak dia. Cerita dia ini langsung viral di Twitter karena banyak orang yang menanyakan apakah dia ini bayar pajak atau enggak. Dan juga ternyata visa dia ini dikatakan overstay. Dan dia ini menyalahgunakan status visanya karena dia overstay. Lalu mulailah banyak masyarakat di Bali yang angkat bicara tentang turis yang datang ke Bali dan banyak melakukan hal-hal yang... Contohnya ini dikutip dari kompas.com, WNA di Bali enggan pakai masker karena mampu bayar denda, disangsi malah tertawa. Dan juga ada satu video di mana ada 2 turis yang guling-guling di atas jalanan dan mungkin karena warga di sekitar sebel, mereka lindes aja pakai motor. Gue juga pernah lihat tentang turis yang ngebut-ngebutan di jalan dan nggak pakai helm, cuman pakai bikini doang. Respon dari pihak imigrasi mengatakan bahwa nama Kristen Gray dan pacarnya Sandra Michelle Alexander ini enggak terdaftar atau enggak terregistrasi sebagai orang yang punya visa atau izin tinggal di Bali. Sekarang mereka berdua ditahan di Denpasar dan akan segera dikirim balik ke Amerika begitu ada penerbangan yang aktif. Karena sekarang lagi masa PPKM sampai 25 Januari, so probably setelahnya baru dia akan dikembalikan ke Amerika. Dan ternyata ada banyak warga Amerika yang mencoba untuk membela Kristen, dan sekarang ini American versus Indonesian, you will never win. Dan gue menemukan banyak meme yang orang Indonesia kreatif banget. Ini ada gambar SpongeBob ngelihat keluar, ada tongkrongan gerobak, Kristen Gray right now. Ada orang yang nanya apakah mereka ini bayar pajak atau enggak, dan malah dibalas mereka enggak bayar pajak karena mereka ini gajinya dolar bukan Indonesian rupiah, jadi mereka enggak merasa harus bayar pajak ke Indonesia.
Di dalam buku yang Kristen dan pacarnya jual ini berjudul Our Bali Life is Yours, ini di dalamnya ada cara-cara gimana untuk datang masuk ke Indonesia tanpa memenuhi protokol COVID-19. Terus gimana caranya untuk tinggal meskipun visa sudah expired, dan gimana caranya untuk nggak bayar pajak. Yang wajar aja bikin orang-orang Indonesia pada marah. Karena banyaknya protes dari Indonesia dan karena dia dideportasi, Kristen memberitahu orang-orang kalau dia ini dideportasi karena orang Indonesia tuh rasis. Padahal jelas masalahnya bukan di rasis atau enggak, tapi cara dia mempublikasikan Indonesia dan menyalahi aturan pemerintah, itu yang membuat dia dideportasi. Bahkan ada yang bilang orang Indonesia ini white people, yang berarti kita ini katanya bule. Sebenarnya tren turis asing dari barat yang datang ke Asia itu banyak banget yang melakukan backpacking, di mana mereka ini ngemis di jalan-jalan supaya dapat uang untuk bisa keliling dunia. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di banyak kota Asia, kayak Thailand, Malaysia, Singapura. Bayangin mereka ini ngemis untuk jalan-jalan ya. Dan kalau mereka nggak ada uang, mereka harusnya nggak liburan. Dan sebenarnya sejak Januari 2020 sampai September 2020 tahun lalu, itu sudah ada 66 turis asing yang dideportasi dari Indonesia. Jadi sebenarnya emang banyak banget turis di Bali yang sebenarnya ilegal. Dan tiba-tiba banyak banget meme tentang Amerika Indonesia. Kalian bisa lihat di sini, ada yang bikin, "Hai Amerika, ini adalah tempat yang lebih baik dari Bali, dinamakan Nusa Kambangan dan kalian harus coba tinggal di sini." Terus ada yang nge-tweet ini, pindah ke Bekasi. Dan ada juga yang nge-tweet kalau orang asing masih nggak paham bahwa mereka itu menyalahi aturan, mungkin waktunya untuk memanggil dukun. Ada yang bilang juga, Amerika kalau misalnya mau tinggal di Indonesia, coba ke Gunung Bromo dan jangan lupa untuk pakai tank top, sendal jepit, karena tempatnya sama sekali nggak dingin. Terus ada juga meme ini, Americans going to Bali like colonizations again. Terus ini ada yang nge-tweet lagi, masih di Nusa Kambangan, katanya tinggal di sini aja karena it's a free lunch and dinner. Ada juga yang bilang mereka harus pergi ke Aceh karena Aceh itu sangat open-minded dengan LGBT. Ini orang Indonesia kreatif banget ya. Oh, ada juga yang bilang Americans please visit Gunung Kawi atau Lawang Sewu dan ngomong jorok karena katanya di sini tempatnya sangat bagus. Ada juga yang bilang mereka harus cobain local cuisine, yaitu sesajen, yang kalau mereka temuin di hutan-hutan itu harus mereka coba makan. Ada juga yang promosi untuk para Americans kalau mau datang ke tempat yang lebih baik dari Bali itu ke Alas Purwo. Dan ya, ini ada meme badut, I'm going to go to third world country and sell e-books in the middle of pandemic. This sums up Kristen Gray. Ada juga yang bilang, Hai Americans, ada tempat yang lebih baik dari Bali, yaitu pantai selatan atau Parangtritis. Jangan lupa untuk pakai baju warna hijau. Nice. Oh, ada yang bilang kalau misalnya ke Alas Purwo, jangan lupa untuk ambil uang dari anak-anak kecil yang bernama Tuyul. Ini ada meme Sandiaga Uno bilang, "Ma'am, kamu melanggar ketentuan, it's time to bayar pajak." Dan malah dijawab, "You're racist." Dan ini my favorite. Ada meme, "You wanna get some martabak? I don't eat gluten." Anyways, semoga aja dari kasus Kristen Gray kita ini makin ketat dalam mengatur turis-turis yang overstay their visa in Bali karena sangat merugikan negara dan juga lokal di sana sih. Dan juga mungkin ini sebuah peringatan bagi orang-orang kalau yang boleh menghina Indonesia itu cuma warga Indonesia. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.